I will give you a bit introductions related reading itself. Tak kasih sedikit pengenalan ya tentang reading yang mostly become the most possible things to improve your score. Jadi sebenarnya reading itu yang paling memungkinkan untuk menambah skor teman-teman. Because of if compared to listening and also structure, reading ini bisa dibilang yang very possible. Kenapa? The first, you control the papers. Kita ngontrol waktunya ya. Kertasnya bisa kita bolak-balik ataupun itu terserah kita. Beda sama listening. Listening kita nggak bisa ngulang audionya. It's only once. Played once. Diputar sekali doang. Kalau reading, teman-teman mau bolak-balik berapa kali pun nggak masalah gitu. Compared to structures, dibandingkan dengan structures itu the time it's only 20 to 25. Waktunya cuma 20 sampai 25 menit. It's very short ya, sangat apa namanya? Terbatas banget nih waktunya. Nah, kalau yang reading itu kan 50 to 60 minutes. 50 sampai 60 menit. Artinya kita sangat punya possibility untuk gain more on reading. Tapi sometimes because of its reading on the last session, it comes to be like you're not focused or sometimes you just take it for granted. Kadang karena reading ini adalah sesi terakhir, teman-teman udah kayak nggak fokus, so ya udahlah gitu, asal jawab aja. Nah, harapanku nanti teman-teman tahu bahwa reading ini yang possible untuk ningkatin skor. Jadi teman-teman walaupun sesi terakhir reading tetap harus di-boost, harus digenjot untuk skor yang lebih bagus gitu ya. Apa yang kesalahan yang umum teman-teman lakukan? Biasanya working on reading, teman-teman tuh malas baca teksnya. Jadi trying to guess, lebih banyak nebak daripada menganalisa bacaannya. Apalagi kalau bacaannya sedikit panjang, udah malas nih baca soalnya gitu ya. Langsung ditebakin aja gitu on jawaban. Apalagi di bagian vocab. Bagian vocab, pertanyaan seputar vocab, teman-teman kayaknya oh ini maknanya ini, langsung like that. You don't take a look on the passage. Nah, di kelas reading kita mulai dengan bahwa reading the only things to answer is by knowing, analyzing the passage itself. Di dalam reading, statement pertama adalah kita baru bisa jawab kalau kita baca teksnya. Kalau kita nggak baca teksnya, we cannot. Jangan sampai teman-teman baca atau jawab tanpa menganalisa teksnya. Itu very dangerous. Lebih banyak salahnya. Terus yang kedua, ada tipikal mirip ya antara reading dan listening. Kalau listening and reading itu kan the same as passive skills. Baik reading atau listening itu sama-sama passive skills atau skill pasif. Artinya di reading dan listening kita diuji bagaimana penerimaan informasi kita dalam bahasa Inggris. Bedanya kalau listening itu spoken, kalau reading written. Bedanya kalau speaking itu secara lisan, kalau reading secara tulisan gitu. Makanya tipe soalnya juga mirip. Miripnya di mana? Yaitu apa teks yang ada dalam bacaan dan pilihan jawaban mengalami perubahan bahasa. Seandainya kamu baca tentang Tolstoy gitu ya, pilihan jawabannya akan dikecohkan dengan yang ada kata Tolstoy-nya. Rata-rata teman-teman milih itu, oh ini tentang Tolstoy kayak gitu doang. Padahal kemungkinan besar dirubah bahasa. Itu yang harus teman-teman pahami. Jangan hanya karena melihat, oh kata ini sering muncul di dalam pilihan jawaban. Di dalam teks bacaan, berarti jawabannya ini gitu ya. Itu not the skill, itu bukan skillsnya. Nanti kan kita pelajari secara mendalam apa saja skill-skill yang teman-teman harus kerjakan di dalam reading and how to deal with that. Oke, moment, I will share your screen. Kita mulai ya. Reading sessions, di bagian reading teman-teman,
Teman-teman punya waktu 60 menit. Mostly, rata-rata kebanyakan menggunakan 60 menit. Nah, 60 menit ini dibagi jadi 50 soal. Artinya, teman-teman punya sekitaran 1 menit per soal. Ya. A minute every exercise. Nah, kalau structure itu kan 25 menit untuk 40 soal. 30 second. Ya, sekitar 30 detikan lebih dikit per soalnya. Ya, jadi secara span waktunya lebih lama reading ya. Terus di reading akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang passage content-nya, tentang isi dari bacaan. Terus kemudian yang kedua adalah tentang vocabularies, tentang vocab-nya. Soalnya berimbang ya, bisa 25 bisa 15 terus 35, depends, itu soalnya kadang beda. Jadi there's no fix, nggak ada yang benar-benar bisa di fix 25 atau 20 30 kita I cannot say that karena kadang ada perubahan gitu. Jadi paling tidak soalnya itu dibagi menjadi dua tipe itu. Hari ini kita akan coba bahas tipe yang pertama, yaitu tentang menjawab isi dari bacaan, isi dari teks yang teman-teman pikirin. Atau teman-teman pikirin lagi, teman-teman dikasih sama mereka gitu ya. Kita mau mana? I will share your screen. Kita mulai dari namanya, belum muncul ya teman-teman. My share screen udah kelihatan belum teman-teman? Belum, Sir. Belum ya? Oh. Kelihatan ya. Yang lebih mudah langsung pada teksnya, jadi tak bawa ke bukunya teman-teman ya. Lebih gampang menjelaskan dan memahaminya dari sini. Jadi teman-teman, let's we get started ya. Bagian yang pertama yang teman-teman akan ditanya adalah namanya questions about the ideas of the passage. Ide pokok di dalam bacaan. Bacaan ini bisa saja satu paragraf, bisa saja dua paragraf, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Depends on what lucky word. Teman-teman seberuntung apa. Kalau beruntung ya cuma satu paragraf, tapi kalau nggak beruntung bisa teksnya panjang. Nah, pertanyaan tipe pertama untuk ide pokok ini adalah ini yang namanya main idea questions correctly. Ide pokok dengan benar. Kita bisa menjawab ide pokok dengan benar. Biasanya pertanyaannya tipe soalnya akan seperti ini ya. What is the topic of this passage? Apa topik dalam bacaan ini? Nah, terus yang biasa kesalahan dilakukan ya adalah teman-teman fokus pada siapa atau nama orang yang muncul di sini. Contoh gitu ya. Ini bacaannya adalah In the Philosophy of John Dewey. Rata-rata teman-teman akan menjawab jawabannya yang ada kata John Dewey-nya. Bisa saja menjawab tentang ini, bisa saja menjawab ini, ya, yang secara ini langsung ada John Dewey-nya. Depends on teman-teman sejauh apa. Tapi yang benar adalah yang harus dilakukan saat mengerjakan tipe soal ide pokok itu cukup sederhana. Teman-teman lihat tipe soalnya. Lihat tipe soalnya. Kalau soalnya itu satu paragraf,
Ya. Yang harus dilakukan adalah yang bagian A-nya adalah baca kalimat pertama. Nah, baca kalimat pertama dan paragraf itu. Kalau di sini berarti sampai titik kita ada di mana? Let me see. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oke, sampai sini adalah berarti kita ngomong bahwa sharp distinction is made between intelligence and reasoning berdasarkan John Dewey philosophy. Nah, terus kita ditanya, what is the topic? Topiknya adalah ya itu tadi related bahwa there is a sharp distinction made between intelligence and reasoning based on John Dewey philosophy. Sekarang kita cocokkan. Bagian A, the intelligence of John Dewey, memang John Dewey-nya ada, tapi kita nggak ngomongin intelligence-nya si John Dewey, maka jawaban A salah. Atau jawaban B, distinctions made by John Dewey. Memang ada kata distinctions dan ada filosofi of John Dewey. Tapi distinctions dalam pilihan jawaban ini apa? Distinction tentang apa? Tidak jelas, maka jawabannya salah. Oke. Terus jawaban C, those ideas on the ability to reason. Memang ada kata tentang reasoning, tapi John Dewey tidak ngomongin tentang the ability-nya. Sehingga jawaban ini salah. Jawaban yang benar hanya D kemungkinannya, yaitu how intelligence differs from reasoning in those words. Kita cek ya. Dia ngomong sharp distinction, berarti how intelligence and differs from reasoning itu secara sharp, sangat jelas gitu ya. Sehingga jawaban intelligence differs from reasoning, those words ini adalah yang menggantikan the philosophy of John Dewey. Diganti dengan kata those words. Gitu ya, sehingga jawabannya D. Yang penting adalah membaca kalimat pertama, lalu pilih yang mengandung makna sama aja. Jadi pilih jawaban yang maknanya sama dengan kalimat pertama yang teman-teman tadi baca. As simple as that. Oke. Nah, kalau seandainya paragrafnya lebih dari itu, ya paragrafnya lebih banyak, ya tadi more paragraph, teman-teman harus baca setiap paragrafnya. Itu di awal sentence-nya. Itu first sentence-nya only. Kalimat pertamanya saja. Di kalimat pertamanya saja. Jadi paragraf 1 dibaca kalimat pertamanya, paragraf 2 dibaca kalimat pertamanya. Nanti disimpulin tuh dari situ apa maksudnya. You will be possible to answer. Terus kalau seandainya teman-teman tidak bisa menjawab secara clear di dalam kalimat pertamanya, boleh ditambahkan dengan kalimat terakhir di dalam paragraf tersebut. Kalau seandainya kalimat pertama kayak belum yakin, dibaca di kalimat terakhirnya. Begitu juga paragraf selanjutnya kayak gitu. Kenapa? Karena as we know, seperti yang kita ketahui, ide pokok dalam susunan paragraf yang benar adalah ada di depan atau ada di belakang. Jadi cara menjawabnya pun tinggal baca depan atau baca belakang. Tapi dalam TOEFL case-nya kebanyakan ide pokok ditaruh di depan, tidak di belakang. Oke, that things ya. Itu yang teman-teman harus ketahui. Lanjut nih. Apa saja pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan ide pokok ini, tapi artinya sama, yaitu what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author's primarily concerned? Which of the following would be the best title? Ini artinya sama, nanyain tentang ide pokoknya. Gitu ya. Lalu skills yang kedua. Nah, yang kedua adalah recognize the organizations of ideas. Nah, recognize the organizations of ideas itu kita mengenali bagaimana ide dalam teks tersebut disusun.
Bagaimana cara menjawabnya? Almost similar as, ya, the main ideas before, but the difference bagaimana kita menyimpulkan. Jadi yang harus dilakukan tuh sama, baca setiap kalimat pertamanya. Kalau paragrafnya satu ya dibaca yang satu itu gitu ya. Kalau paragrafnya ada dua ya dibaca dua-duanya. Kalau tiga ya baca tiga-tiganya. Nah setelah itu kalimat pertamanya dibaca, ditarik nih, tarik kesimpulan bagaimana korelasinya. Kita coba lihat ya. Korelasi tiap paragrafnya maksudnya begitu ya. Korelasi antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu cara korelasinya seperti apa. Let's take a look. Mari kita lihat contohnya gitu ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada bacaan yang teman-teman diberikan. Ada 3 paragraf ya. There are 3. Terus pertanyaannya adalah in this passage ya, di bacaan ini, di teks bacaan ini maksudnya bagaimana penyusunan idenya gitu. Kita lihat. Baca dulu first sentence-nya all. Sentence itu diakhiri dengan titik, diawali dengan huruf besar. Jadi kita tinggal lihat. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Oh, jadi kalau orang Amerika ditanya nih ya, rata-rata menjawab yang menciptakan baseball adalah Abner Doubleday. Itu di paragraf pertama. Oh, berarti ide pokok dari paragraf pertama adalah orang Amerika percaya yang menciptakan yang menciptakan baseball adalah Abner Doubleday. Terus kemudian yang kedua, Doubleday was given credit for these inventions early in the 20th century when sporting goods manufacturers Spalding inaugurated a commission to research the questions of who invented baseball. Oke. Bahkan ya kan berarti dijelaskan bahkan si Doubleday ini pernah diberikan penghargaan atas penemuan atau penciptaan baseball ini di abad 20th, abad 20-an. Oke, yang pertama menjelaskan bahwa orang Amerika itu percaya yang nyiptain baseball adalah Abner Doubleday. Yang kedua dijelaskan secara menyeluruh, dijelaskan lebih detail tentang penemuannya, bahkan sampai dikasih hadiah. Terus kemudian paragraf yang ketiga, today most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Tapi ternyata di paragraf ketiga disanggah hari ini para sejarawan olahraga sepakat bahwa Doubleday ini tidak punya peran yang cukup banyak untuk pengembangan baseball. Artinya dia dimunculkan idenya, terus kemudian dijelaskan dan disanggah atau dikontras. Kita tinggal lihat dalam susunan pilihan jawabannya. Yang A, an idea is presented and then refuted. Ini cocok sesuai penemuan kita. Idenya disampaikan, terus direfuted. Tapi ini jawaban yang benar. Kalau nggak yakin, kita bisa koreksi lanjutannya yang B. A concept is valid by examples. Nggak ngomongin tentang valid and example seterusnya. A cause is valid by an effect. Sama sekali tidak ngomongin a cause and effect-nya. Dan juga a belief is supported with reasons. Kepercayaan dijelaskan atau didukung dengan reasons. Tentu enggak. Hanya orang percaya langsung dikasih kredit, tapi tidak dikasih reasons-nya. Bahkan yang ketiga malah direfute atau ditolak. Sehingga pilihan jawaban A menjadi the most rational. Ini kalau tentang organizations of ideas ya. Organisasi atau susunan ide dalam bacaan, itu cara menjawabnya seperti itu. Kita membaca setiap awal paragrafnya, terus kita simpulkan apa yang menjadi jawaban sesuai dengan yang kita baca per sentence setiap paragrafnya.
Berarti di sini bisa kita simpulkan. Oh, moment. Berarti sampai sini kita bisa menyimpulkan ya, dengan membaca satu kalimat setiap paragrafnya, kita bisa membaca dua tipe soal, yaitu tentang main ideas dan juga tentang organizations of ideas. Bedanya cuma menarik kesimpulannya. Kalau di main ideas kita tarik kesimpulannya, apa sih sebenarnya pembahasan secara keseluruhan? Kalau tentang organizations, bagaimana sih hubungan satu paragraf ke paragraf yang lainnya? Bagaimana cara penyusunannya? Itu. Jadi nggak perlu bolak-balik baca-baca. Kalau ingat, tinggal jawab lanjut. Good. Kita fundamental skills itu ada dua itu teman-teman. Tentang ide pokok. Tapi akan kita lanjut sedikit lagi karena materinya not that ini ya, tidak terlalu banyak dalam reading ini. Kita akan jawab tentang directly answered questions. Biar nanti pas practice langsung bisa sampai ending berakhir gitu ya. That is directly answered questions. Directly answered questions artinya kita tidak perlu menyimpulkan, tapi bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Kita nggak perlu mikir analisa yang lebih dalam, bisa langsung jawab hanya dengan melihat teks bacaan secara langsung. Contoh tipikalnya kayak apa? Yang pertama, skill ketiga teman-teman akan temui adalah answer stated detailed questions correctly. Menjawab pertanyaan yang ya dinyatakan secara benar. Maksudnya dinyatakan itu seperti apa? Contoh kayak gini. Oke, good. Kita hapus dulu ya teman-teman, nggak kelihatan kotor ya. Ada teks bacaan, terus pertanyaannya adalah the passage indicates that James stones. Good. Nah, tipikal soal ini ya, tipikal soal ini berarti kita menggunakan teknik namanya scanning. Scanning, kita cari di mana kata Jamestown ada, yaitu di sini Jamestown. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah membaca kalimat Jamestown ini dengan penuh dan paling tidak satu kalimat setelahnya untuk melihat biasanya masih ada hubungan antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya. Let's read ya. Williamsburg is a historic city in Virginia. Karena ini dianting kalimat ya, maka kita bacanya dari awal, dari di mana kalimat itu dimulai. Yaitu, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. Oke, fakta pertama tentang Williamsburg adalah was settled by English colony 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oh, ternyata Jamestown, langsung dikasih informasinya, adalah America was settled at Jamestown sebagai permanent English colony yang pertama. The first permanent English colony settled in America. Langsung kita bisa ini ya, bisa langsung jawab berarti Jamestown adalah the first permanent English colony in America. Okay, get things as simple as that. Semudah itu. Cuman biasanya teman-teman lebih memilih menjawab teks yang ada di situ. Contoh, that passage indicate that Jamestown, karena dimulai dengan Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colony. 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Enggak mantep nih kalau enggak ada kata Williamsburg-nya jawabannya. Sehingga malah milih, mungkin jawabannya adalah this thing. Was settled 26 after Williamsburg. Gitu ya. Padahal pentingnya adalah 26 after the first permanent English colony was settled after Jamestown. Kayak gitu. Ya itu yang perlu teman-teman tentukan kalau ada stated. Pakai scanning, langsung dibaca kalimatnya, terus kemudian bisa diantisipasi kalau belum ketemu dengan satu kalimat setelahnya. Oke, that things. Kalau di sini karena tadi sudah full satu kalimat menjawab, ya udah kita nggak perlu menjawab the next sentence-nya.
Nah, pertanyaannya tipikal ini biasanya ada according to the passage yang ditanyakan apa gitu ya. Atau it is started in the passage blank 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 gitu. The passage indicates that kayak tadi blank 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 bisa. Atau which of the following is true, mana yang benar tentang sebuah pernyataan like that. Good. Lanjut kita ke lawannya dari stated, that is unstated. Nah, ini lebih agak ini ya, agak apa namanya? Agak panjang cara jawabnya dibanding dengan stated. Kalau stated itu ditanya yang ada di dalam bacaan. Unstated yang nggak ada dalam bacaan. Let's take a look. Which of the following is not true? Mana yang nggak benar? About the word gadget. Tentang kata gadget. Kita cari keywordnya, berarti keywordnya adalah gadget. Good. Kita highlight point ada di sini. The word gadget is one such word. Kata gadget adalah salah satunya. Oh, berarti ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya karena ada kata gadget tiba-tiba muncul gitu. Of course ada intronya di depan. Kita perlu baca berarti ke depannya dulu. Kita cek hanya satu kalimat di depannya di sebelum kata gadget ini. That is in English there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Oke, kita bisa simpulkan bahwa oh ternyata di bahasa Inggris itu kita biasa menyebutkan memberi nama ya atau expressions pada sesuatu yang kita lupa sementara itu nama aslinya apa. Contohnya adalah kata gadget is one of such word. Lanjut. Kalimat gadget ini masih ada hubungan dengan kata it. Karena it yang dimaksud adalah pasti gadget ya. It was firstly used by British sailors in 1850 and probably came from the French word gadgete. Oh, berarti kata gadget itu berasal dari bahasa Inggris gadgete, which was small hook, yang artinya small hook. Okay, good. Sekarang kita pilih jawabannya. Mana yang nggak benar? Yang A, it is used to name something when the name is not known. Benar, karena tadi kita udah tahu ya bahwa when the name momentarily forgotten berarti tidak tahu kan? Ini correct. Benar ya. Benar logonya yang gampang jangan R aja, tapi true aja ya. Yang A adalah true, berarti bukan yang harus kita jawab. Yang kedua, it was used at the beginning of the 19th century. British sailors by 1850. 1850 artinya 18 ini berarti abad ke-19 ya. 50 artinya setengah kan? Pertengahan. So kita tidak bisa bilang 1850 adalah the beginning of the 19th century tapi the middle of 19th century. Berarti yang B adalah false atau not true ya. Lanjut yang ke C. It most likely came a word in the French language. Betul. Berasal dari kata bahasa Prancis gadgete. Berarti ini true. Terus yang terakhir, it first known to use by British sailors. Also it's mentioned it was first used by British sailor here. Berarti ini juga benar. Nah, sehingga semakin yakin kita menjawab adalah B. It was used at the beginning of the 19th century yang salah. Yang harusnya benar adalah in the middle of 19th century. That's the correct answer. Itu jawaban yang harusnya teman-teman pilih ya. Ini jawaban yang pernyataannya salah tapi benar sebagai jawaban. Good itu kalau ditanya tentang unstated. Beda sedikit ya dengan not stated. Typical pertanyaannya bisa saja, which of the following is not stated? Mana yang nggak disebutkan atau not stated? Terus bisa juga
Which of the following is not mentioned? Mana yang nggak disebutkan? Which of the following is not discussed? Mana yang nggak didiskusikan? Atau all of the following are true except semuanya benar kecuali, itu bisa menjadi tipikal pertanyaannya. Terus yang bagian selanjutnya namanya find pronoun reference. Menemukan pronoun reference, artinya rujukan sebuah kata pronoun atau kata ganti. Kalau teman-teman belum tahu, tak mulai dari sederhana dulu. Kalau pronoun, ini ya, pronoun itu artinya kata ganti benda. Ya, kata ganti benda. Kata ganti benda ini bisa digunakan kalau sebelumnya ada noun yang disebutkan. Kalau nggak ada noun sebelumnya disebutkan, kita nggak bisa menggunakan pronoun ini dengan akurat. Contoh ya, kata ganti benda itu she, he, it, they, dan seterusnya lah ya. They, we, you itu adalah kata ganti benda. Nah, contoh kita seandainya, wait a moment, kita pakai aplikasi yang lain. Contoh gitu ya. Aku ngomong kayak gini. The man standing in front of you is Angga. He is an actor. Seandainya gitu ya. Laki-laki berdiri di depanmu adalah Angga. He is an actor. Good. Nah, kata ganti pronoun-nya atau kata ganti orangnya adalah he. He ini adalah pronoun. Nah, Angga adalah noun. Oke. Nah, sekarang yang ditanya ketika dia ngomong he, soalnya tuh kenanya he yang dimaksud ini siapa ya? Gitu. Jadi jawabannya nanti Angga. Kalau seandainya tidak ada Angga, terus kemudian kita seandainya ya kita taruh pengandaian. Seandainya kita taruh bahwa momen. Let's say si Angga ini hilang. Ya, yang kuning ini hilang gitu ya. Yang kuning ini nggak ada. Kita fokus pada yang putih. He is an actor. Kalau ditanya who is he, kita nggak tahu siapa yang he ini siapa. Kita cuma biar he is an actor. Who is the actor? He. Gitu. Jadi kita cuma gitu doang. Nggak tahu siapa namanya. Makanya perlu penjelasan yang sebelumnya untuk kita bisa menjawab bahwa the actors-nya adalah Angga. Nah, yang ditanya model seperti itu. Siapa pronoun yang dimaksud? Cara menjawabnya artinya lihat kalimat ke belakang. Siapakah noun yang dimaksud di situ? Only this ya. Tinggal lihat. A moment ya. So, sorry ya teman-teman, ada tamu tadi sebentar. Dan berarti kalau menjawab pronoun itu sesimpel itu. Tinggal baca kalimat sebelumnya yang kita taruh dalam soal. The pronoun they in line 5
refers to. Kita lihat di sini ada kata they. Kita hapus dulu. Ya. Ada kata they. They yang dimaksud ini siapa? Tinggal lihat kalimat di sini. Kita baca kalimatnya, they have digestive fluids. Oh, dia punya digestive fluids. They ini siapa? Tinggal kita baca dari sini sampai sini. In order to survive, this plant have developed mechanism to trap insect within their foliage. They have digestive fluids. Oh, kita udah clear lah. Berarti yang dimaksud they di sini pasti this plant. Karena yang menjadi pokok pembahasan bahwa tanaman-tanaman ini mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga. Berarti mereka yang dimaksud adalah this plant. Begitu. That things ya. Oh, tapi ada insect juga nih di sini. Di sini ada insect. Lalu sekarang kita logika. Di sini to trap insect within their foliage. Untuk menjebak serangga. Apakah they-nya adalah serangga? Kita lihat aja kalimatnya. Mereka memiliki digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from their insect. Ya kali, serangga dari serangga, makanan serangga, that's things ya. Artinya, they refers pada these plants yang menjadi subjek dari kalimat sebelum. Begitu teman-teman cara menjawab pronoun reference. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke practice, karena ini tadi 5 skill yang akan kita pelajari malam ini, dan sisa waktunya bisa kita gunakan practice and practice. Ada pertanyaan? Kalau di kampus atau di sekolah biasanya kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya gitu ya. Oke. Ada atau tidak? Yang tanya kita kasih sepeda? Oh enggak ya, it's okay. If there is no, kita sekarang ke practice. Praktis teman-teman, karena kayaknya kemarin lebih seru kalau praktisnya bareng-bareng, nggak sendiri. Jadi kita mulai dengan praktis bareng-bareng dulu ya. Baru nanti tak kasih exercise yang untuk mandiri, bisa di grup, bisa teman-teman kerjakan waktu lagi nyantai gitu ya. Silahkan dipersiapkan time-nya, waktunya. Itu reading teman-teman. Nah, kita akan praktis 2 hal ini ya. Questions about the main ideas and directly answered questions. Ayo baru join. Kalau teman-teman mengerjakan reading yang perlu, baca dulu semua pertanyaan dalam passage itu sebelum membaca passage-nya. Passage itu teks bacaannya. Jadi baca dulu semua pertanyaannya, baru kita mulai membaca bacaan. Kenapa? Karena kita biar tahu di mana harus menjawab. Atau di mana teman-teman harus fokus membacanya. Got it? Jangan baca teks dulu baru baca soalnya. Selalu semua soal dibaca dulu. Let's kita simulasikan. Passage 1. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaan. Ini bacaannya. Dan fokus on the passage. Jangan fokus pada passage-nya. Lihat dulu pertanyaannya. Take a look. Diamati dulu pertanyaannya. Number 1 till number 5. Nanti akan sampai 5. Sekarang silakan baca soalnya saja. Ya, baca soalnya saja. Soal nomor 1, silakan baca teman-teman. Soalnya saja, nggak usah dijawab. Ini dibaca dulu. Good. Soal nomor 1, soal nomor 2. Baca soalnya saja, nggak usah dijawab dulu. Yang ketiga. Yang keempat.
yang kelima. Oke, good. Sudah ya, semua soal udah baca. Berarti teman-teman kan tahu di mana harus membaca. Sekarang silahkan tak kasih waktu untuk membaca cepat ya bacaannya, teks bacaannya. Silakan, boleh dibaca terlebih dulu. Tak bantu scroll ke bawah, mungkin teman-teman udah selesai di sini. Good. Time is enough ya, waktunya cukup untuk membaca. Nah, sekarang cara menjawabnya gimana? Yang pertama, which of the following best expresses the subject of the passage? Cara menjawab subjek ya, adalah teman-teman membaca main ideas-nya atau ya, kalimat pertama setiap paragrafnya. Coba baca ulang kalimat pertama setiap paragrafnya. Paragraf 1, silakan baca. Sudah? Paragraf 2, silakan. Paragraf 3 dan 4. Paragraf 5. Oke. Nah, kalau udah, silakan tentukan jawaban teman-teman. Ya, tapi tulis di kertas teman-teman masing-masing atau di HP teman-teman masing-masing. Nomor 1, silakan. 1, 2, 3, go, 5. Oke. Nita, what is your answer for number 1? Apa jawaban Miss Nita nomor 1? Aduh, kaget, Sir. Baru mikir. Apa ya? Bentar. Tadi itu kan boleh scroll ke atas dulu nggak, Sir? Masih ada waktu nggak? Oke, boleh. Hmm. Eh, kalau ini kan bahasnya ada beberapa kayak karbohidrat ya, aku nangkepnya. Crops, ya, sumber makanan tuh. Ya, sumber makanan. Tapi kalau A itu kayaknya nggak mungkin karena kan history wheat and rice aja. Padahal itu kan banyak yang dibahas. Mm-mm. Terus, hmm,
Antara C sama D kayaknya. Sorry. Oke, lebih antara C atau D, cenderung kemana? Bentar. Eh, D, D. D. Oke, kita battle dengan satu cowok D. Mas Kukuh, what is your answer? Sama, Mister. D. D. Oke. Apakah benar? Let's check. Oh ya, entah. Betul ya. Karena semua memang menjelaskan tentang crops ya, tentang sumber makanan dan menjelaskan asalnya dari mana. Jawaban C menjadi tidak relevan karena which crops fit to this world. Ya, makanan yang mana yang hari ini menjadi sumber makanan dunia. Nah, kita tidak disebutkan secara jelas apakah hanya ini atau ada yang lain kan, masih banyak yang lain. That thing, jawaban D jadi benar. Good, mantap. Sekarang yang kedua. Oke. Harapanku sih teman-teman ingetannya masih masih kesimpan ya tadi membaca first sentence setiap paragrafnya. Bisa nggak teman-teman tanpa membaca lagi menjawab nomor 2? Ya, tak kasih waktu 15 detik deh teman-teman, silahkan coba jawab nomor 2 sambil nginget-nginget tadi kira-kira apa ya gitu ininya apa namanya bagaimana susunan setiap paragrafnya. Kalau nanti banyak yang salah kita baca ulang lagi. Nomor 2. Oke, good. Miss Bunga. Coba jawaban nomor 2 apa Miss Bunga? Halo Miss Bunga. Oh, sebentar, Mister. Oke, good. Kayaknya, Apa? kayaknya yang ini tadi nggak tahu. Kayaknya yang A. Oke. Kita simpan dulu ya. Various classifications of crops are described. Kita coba bandingkan dengan Mas Ajis. What is your answer? Sama, jawabannya A. Oke, mantap nih. Kamu pada sepakat-sepakat semua ya. Kita apakan jawabannya A? Let's take a look. Mantap, benar ya. Karena dari paragraf 2 jelasin wheat was probably, beans are diverse plant, other scope originated in America, semuanya sampai rice dijelaskan ya. Various classifications of crops are described. Mantap. Nah, harapanku nanti teman-teman ketika mengerjakan soal kayak gitu, tahu di mana harus dibaca, bisa menjawab 1, 2, 3 nomor langsung gitu, nggak perlu bolak-balik lagi. Nice, sekarang kita coba nomor 3. Nah, which paragraphs describe the first of the cultivated crops? Nah, kalau ini pasti teman-teman udah agak lupa ya. Sekarang boleh dibaca cepat. Kira-kira ini modelnya skimming ya. Mana yang menjadi pilihan jawaban yang benar? Kalau teman-teman butuh scroll ke bawah, nanti info akan aku scroll ke bawah. Sekarang silakan dari part ini teman-teman udah bisa jawab belum? Coba Miss Siti, can you find the answer?
Kayaknya C. Kayaknya C. Artinya the third paragraphs ya. Di mana menemukan describe that the first of cultivated crops. They were first cultivated in Asia. Oke, were first cultivated in Asia. Oke, kita coba jawaban Miss Siti dengan C. Tapi kita bandingin dulu dengan Jillian. What is your answer, Jillian? Untuk jawabannya juga sama sih, Mister. Tapi agak ragu sedikit sama yang kedua, yang B, the second paragraph, yang itu. Oke. Tapi kamu lebih memilih C ya? Iya. Oke, kita cek. Wah. Jawabannya zong. I'm so sorry ya. Iya. Salah. Kalau Miss Zakia, apa jawabannya? Miss Zakia kayaknya nggak ada suaranya ya ini ya. Tak ada. Oke. Nah, atau kita coba tanya Mas Heru. What is your answer, Mas Heru? B. B. Yeah. Oke, let's take a look. Koreknya. Kenapa kok yang ke C salah? Karena sebenarnya jelas. Which paragraph describe that the first of the cultivated crops? Oke, nah yang C, yang jawaban C, kita nemuin memang kata were first cultivated in Asia. Artinya baru pertama kali dikembangkan di Asia. Bukan berarti ini adalah tanaman yang dikembangkan pertama kali atau sumber makanan yang dikembangkan pertama kali. Kebalikannya, kalau yang di paragraf kedua, wheat was probably the earliest cereal to have been grown. Ya, bisa jadi menjadi yang pertama kali dikembangkan. And most likely was a hybrid wild grasses rather than a single wild grass. Jadi jawabannya B. Cuman ada perubahan dari kata earliest menjadi the first, but both similar meaning. Yang pertama dan yang paling awal, itu artinya. That's good ya, nomor 3, teman-teman. Bagus. Sekarang coba nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita pakai scanning, ya. Scanning. Coba teman-teman scan di paragraf awal nggak ada kata Amerika. Nah, jadi di sekitaran sini mungkin teman-teman bisa menemukan kata Amerika, scanning, boleh. Nah, kalau udah ketemu, boleh langsung dijawab nomor 4. Silahkan kita coba. Kita coba siapa ya yang jawabnya. Coba Nisa. Yang D. Yang D, the fourth and the fifth paragraph. Kenapa? Di paragraf yang ketiga itu kan masih bahas tentang Asia. Lalu di paragraf keempat itu mulai bahas tentang di Amerikanya. Oke, let's check. Oh my goodness, I'm so sorry. Your twins, Nita ya, Nita. Miss Nita. C. The third, mengalami perpecahan kalian ya. 1 C, 1 D. Kenapa? Kayak itu udah mulai bahas soal Amerikanya dari paragraf ketiga sih. Oke, kita cek ya. Good. Nah, kalau model scanning artinya teman-teman ada keyword Amerika, langsung spotlight di mana teman-teman menemukan kata Amerika, here dan
ada here. Biasanya yang jadikan keyword itu yang awalannya huruf besar atau singkatan, mudah-mudahan kayak gitu. Entah nama negara, nama orang, nama kota, biasanya jadi keyword pertanyaan. Nah, di sini Amerika, kita tinggal baca kalimat Amerika ini. Ya. Berarti kan dari awal di sini nih. Certain types of beans such as mung and soy were first cultivated in Asia, while other types of beans such as string and lima are thought to have originated in the Americas. Nah, berarti kita tahu berarti di sini udah mulai ngomongin crops yang originated in America di paragraf 3. Lanjut yang keempat, other crops that originated in the America are potatoes and maize. Ya, di sini kita jadi tahu ya kalau jagung dan kentang itu dari Amerika. Begitu juga dengan strings and lima dari Amerika juga. Itu jawaban yang benar ya. Jadi kalau pakai keyword, fokus pada scanning. Good. Yang terakhir nomor 5, the easiest. Nah, harusnya 15 detik teman-teman bisa jawab ini. Silahkan. Oke. Miss Maria, what is your answer, Miss Maria? Maaf, Mister, saya dalam perjalanan lagi nyetir. Oh iya, udah. Hati-hati. Oke, kita Iya. skip Miss Maria ke Pauline. B. What? B. B. The development of rice as cultivated crops. Kenapa? Coba ya feeling Mbak B. Oke. Miss Ana? C. C. Oke. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah 1 miliar? Apakah B atau C? Kita cek dulu dari B. The development of rice as cultivated crops. Kita cek. Nice. Mantap. Nah, kenapa jawaban C salah? Ini cultivated crops that are older than rice. Sekarang kita lihat fokusnya. The cultivation of rice is not as old as the cultivations of wheat. Kebalik ya, kalau di sini cultivated crops that are older than rice berarti harusnya tidak membahas tentang rice di paragraf ini. Tapi malah sebaliknya, di sini membahas tentang rice. The cultivations of rice is not as old as cultivations of wheat. Menyebutkan bahwa si nasi itu tidak selama atau setua pengembangan dari wheat, beans, and maize. Itu artinya dia ngomongin tentang the cultivations of rice, pengembangan of rice as cultivated crops. Kalau nggak yakin, bisa dibaca kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya adalah from there. Wait, Mister, nge-lag. Aku nge-lag atau enggak nih teman-teman? Aman, Mister. Aman ya? Aman, oke. Oke, Aman, Sir. Jilian yang nge-lag. Oke, silakan Jilian di-refresh. Nah, berarti kita kalau nggak yakin dari kalimat tadi bisa baca kalimat terakhirnya, yaitu from there it later spread to China, Japan, various countries in Southeast Asia. Di sini ya, kalimat terakhirnya di sini. Which are today major producer of crops. Nah, semakin jelas kan bahwa ini ngomongin tentang pengembangan nasi, karena setelah itu dijelaskan dari sana, it later, ya nasi itu kemudian menyebar ke Cina, ke Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara, yang mana menjadi produsen utama dari nasi ini. Itu jawabannya B ya. Get nice, jawaban Pauline benar, dan jawaban Miss Ana, Miss Susari kurang tepat. Get itu tentang main ideas, teman-teman. Dari 5 teman-teman benar berapa? 5 soal benar berapa?
4. Woi, boleh juga nih 4. 80%, 4, 80%. Good. Rata-rata 4 ya. Miss Mita salah di bagian mana? Sebenarnya tadi nomor 2 kelewat nggak kejawab. Oke, sih. Apa ya? Kita coba sekarang skill yang selanjutnya ada yang 43 berarti 60-an%, yang 60 dikejar, yang 80 kalau bisa sampai nanti next 100% ya. Ini tapi skill baru main ideas. Bagaimana kalau skill tentang yang directly answered? Kita cek. Nah, di directly answered questions, nanti teman-teman masih akan dapat sedikit pertanyaan tentang main ideas, tapi majoritinya tentang directly answered questions. Good. Seperti biasa, kita akan membaca pertanyaannya dulu, bukan soalnya, bukan bacanya dulu, tapi pertanyaannya atau soalnya. Kita akan baca soal nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Good. Udah selesai ya teman-teman soalnya. Eh, Sekarang silahkan teman-teman membaca teks bacaannya. Skimming membaca cepat teks bacaannya dari awal sampai akhirnya. Skimming. Nggak perlu dibaca very detail. Baca skimming cepat loh. Di atas nanti tak scroll ke bawah.
Oke, time for skimming, baca cepat habis. Sekarang kita mulai mengerjakan soal, teman-teman. Ya. Nomor 1, which of the following best expresses the title of the passage? Title of the passage berarti kita bisa menjawabnya dengan hanya membaca kalimat pertama setiap paragrafnya. Silahkan dibaca kalimat pertama setiap paragraf. Paragraf 1. Paragraf 2. Paragraf 3 ya. Nah, kalau sudah sampai paragraf 3, sekarang teman-teman silahkan jawab nomor 1. Dan jawab nomor 1. Kita mulai dari Miss Pauline. Pauline, number 1, what is your answer? B. B. Caleb Adams Pharmacy. Okay, good. Ayu Kusuma, Miss Ayu Kusuma, your answer number 1 apa? B juga. B juga. Oke. Jillian, number 1, what is your answer? Saya bisa. Hmm. A sih. Sorry, C juga? Enggak, A. Oke. Kita coba ya. Dari 3 orang, 2 lawan 1, C dan A. C, Coca-Cola versus Pepsi Cola. Let's take a look. Oh my goodness, mistaken. Kenapa mistaken? Kita baca kalimat pertamanya. Caleb Bradams called Doc Bradam by friends and acquaintances was the owner of a pharmacy at the end of 19th century. Good. Yang kedua, like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradam wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Terus kemudian, the next, the drink that Doc Bradam created was originally called bread drinks by those in his hometowns in New Bern. Visited, sorry. Saya pindah A boleh nggak? Visited di Karena ada ngebaca Creed was apa tadi itu ya? Yang iya. Created was originally called bread drinks by those in his hometown in New Bern who visited the soda fountains and the sample of his product. Nah, berarti memang jawabannya ini nyeritain tentang perjalanannya Doc Bradams membuat Colas Creations. Dapatnya dari mana? Dari 1 dan 2 sebenarnya kita udah dapat. Caleb Bradams called Doc Bradams by friends and acquaintances was the owner of pharmacy at the end of the 19th century. Oke, menjelaskan tentang Caleb Bradam. Yang kedua, like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradam wanted to create cola drink. Ya, want to create cola drink to rival Coca-Cola. Just second edition-nya itu ya, cola jatuh rival hanya edition. Tapi ternyata yang dijelaskan selanjutnya bukan tentang persaingannya dengan Coca-Cola. Yang dijelaskan adalah the drink that Doc Bradam created was originally called bread drinks by dozens of tons of New Berns who visited the soda fountain and sampled his product. Berarti nggak ngomongin persaingannya seperti apa, tapi malah menjelaskan lebih jauh tentang kolanya, tentang minuman kebuatannya Doc Bradam. Sehingga jawaban A menjadi the reasonable things gitu. Gitu ya. Lalu kita yang kedua. The passage states that Doc Bradams
Oke, di mana teman-teman mau Indok Pradams, boleh langsung dibaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Tak kasih waktu 15 detik kali ya, teman-teman buat jawab. Miss, kok Miss lagi? Mas Ikhwan Daru. Apa jawabannya Mas? Eh, acquaintance itu apa ya, misal artinya ya? Kalau teman-teman itu bisa dibilang kolega. Gampangnya di Indonesia say like teman-teman dan kolega gitu. Oke. Rekan lah, rekan kerja, rekan pokoknya kayak gitu. Typically yang kayak gitu. Hmm, D. Enjoyed making up new drink combinations. Kenapa begitu? Karena dia lewat eh, farmasinya itu dia nyoba ngebikin produk yang buat rival Coca-Cola gitu. Oke, boleh. Miss Siti, what is your answer? Aku D juga, Mister. Itu juga. Miss Ana, Eh, sama, soalnya di akhir kalimat ada yang in creating new and certain mixtures of drink. oke. Nggak ada yang jawab C nih. Di sini nggak ada yang jawab C. Kayaknya sih saya, sir. Oke, oke, boleh. Kita coba yang C dulu ya. Siapa tahu nih, gitu kan. 3 orang langsung menyesal nih jawab D ya. Kita coba cek C. Oh my goodness. Mistaken. Kenapa? Ini pengecohnya. Dog Bradam. Gitu moment. Mana di pulpen? Di sini. Dog Bradam had soda fountain. Dengan kalimat yang sama tapi sodanya diganti dengan had a water fountain in his pharmacy. Soda and water is not as the same ya. Sama-sama liquid memang tapi soda and water is different. Ya, jadi hati-hati dengan kecohan itu. Sementara yang D apakah benar? Cek. Betul. Karena apa? Karena dog Bradam di sini dengan kata he digantinya. Masih relate ya. He adalah dog Bradam yang dimaksud. Took a great pleasure in creating new and unusual mixtures of drink to for customers at the fountains. Gitu. Ini berarti dog Bradam. Kita jadi tahu ya sejarahnya Pepsi di sini. Ya, bahwa Coca-Cola dulu baru muncul Pepsi. Next kita yang ketiga. The second paragraph is mainly about. Sebenarnya kita masih bisa langsung jawab ya di sini dengan bacaan yang tadi. Silakan teman-teman dalam waktu 10 detik menentukan jawaban nomor 3. Good. Mas Heru, your answer? Miss Zakia, your answer? C, Mister. Mas Heru C. Oke, boleh. Miss Zakia? B, Mister. B or D? B. B, oke. Miss Maria di jalan. Mas Ajis? Aku jawab Gambi juga. B juga, oke. C dan B, kita cek. Yang C dulu.
Ini kita hanya tinggal membaca kalimat awalnya aja ya. Like many others entrepreneurs of the era, Doc Bradams wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Oke, berarti he wanted to create cola drink. Maka apakah C, Doc Bradams Pharmacy? Course not, tapi menjawab bahwa Doc Bradams yang B, effort to develop a product. Kok bisa gitu? Karena kan di situ disebutkan wanted to create a cola. Artinya effort to develop a product, yang kolanya itu kan produknya dia. The things ya. Itu yang jawaban nomor B. Nah, how about number 4? Bagaimana dengan 4? What is stated in the passage about the Coca-Cola? Ini masih di paragraf yang sama ya, kita bisa jawab ini. Bagaimana? Silakan teman-teman. Ini dulu. Pikir. Enough, I guess. Nita, what is your answer, Nita? Nita or Mita, sir? N dulu, nanti M sampai habis Nita. Oke. Mita. Miss Nita, C. C. It had become a successful product by the end of 19th century. Miss Mita. Sama, sir. C juga. C. Nah, berarti Nita kembarannya harusnya sama Mita. Ada tadi sama Nisa nggak sama ya. Oke, bagaimana dengan Nisa? Nisa beda lagi jawabannya nanti dia. Hmm, Nisa. agak bingung, Mister, tapi kayaknya yang B. Yang B ya kan? Enggak sih, B. Oke, B. Kita cek ya jawaban B dulu. It was created 1895, yang B. Nah, salah. Kenapa salah gitu ya? Kita cek. Salahnya karena kan di sini by 1895 Coca-Cola was commercially success. Nggak mungkin dong commercially success kita artikan dengan berarti dibangun juga pada saat itu juga. Pada 1895 Coca-Cola itu sukses secara penjualan ya, masif penjualannya gitu, sukses. Tapi tidak bisa kita artikan bahwa Coca-Cola diciptakan atau dibuat di tahun 1895 juga. Bisa saja jauh sebelum itu atau beberapa tahun sebelumnya. Jawaban B menjadi tidak benar. Yang benar malah justru jawaban C. Kenapa? Karena jelas di situ Coca-Cola was commercially success throughout the United States. Dia sampaikan it had become successful product by the end of 19th century. 1895 artinya akhir abad 19. Karena 95 kan tinggal 5 tahun lagi sudah ganti abadnya tuh. Ya, itu yang jadi jawaban yang benar. Nah, teman-teman, sama seperti listening, reading kita harus menghindarkan assumption. We just need to focus on what on the audio or what on the passage only. Kita hanya menentukan dari audionya atau dari bacaannya saja yang ada di situ. Kita tidak boleh melebihkan informasinya. Nah, keuntungannya reading salah satunya adalah biasanya soalnya disusun dari atas ke bawah. Jadi kalau jawaban nomor 1 paragraf di atas, paragraf ke bawahnya gitu. Rata-rata ya. Jadi teman-teman nanti pas baca bisa lebih detail kayak gitu. Nomor 5. Which is not listed. Dia masih di paragraf yang sama as ingredients of Doc Bradham syrup. Ya, bahkan teman-teman cari jawabannya. Mas Kuko,
Bentar, Mister. Oke. Sambil nunggu Mas Kuku, mungkin Miss Bunga sudah? Sebentar, Mister. Oke. Kasih waktu tambahan kalau gitu udah orang belum ya. Yang lain juga coba kerjakan. Yang C, Mister. Yang C, a specific types of nut. Oke, boleh. Bunga? Saya juga sih. Oke. Kalau Miss Mita? Mita. Ya, Mita. Mandalika. D. B. D. Oh, Delta. Oke. Pauline? D. B. D. Oh, D. Oke. Kita coba jawab C dulu. Survei membuktikan. Deng, mistaken. Kenapa a specific type of nut salah? Karena di sini ada cola nuts. Cola nuts kan berarti spesifik. Cola nuts. Kacang cola ya. Berarti kan nut yang dimaksud adalah cola. Specific type of nut adalah cola nut. Gitu. Nah, apakah terus kemudian jawaban D benar? Tentu benar. Kenapa? Sirupnya kan terdiri dari ini. Was made by considering sugar. Sugar adalah sweetener. Essence of vanilla adalah vanilla extract. Walaupun ada di internet katanya kalau apa vanilla itu dari lidah atau apa hewan itu ya, but it's actually vanilla ya vanilla. Terus kemudian cola nuts, get specific of nuts. And other flavoring itu enggak disebutin, berarti yang enggak ada adalah bicarbonate of soda. Kenapa? Ya, memang tidak ada. Sirupnya hanya terdiri dari itu. Bicarbonate of soda itu nanti baru sirup itu dicampurin dengan carbonated water. Begitu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nice. Thank you. Kita lanjut ke nomor 6. Kata it refer pada apa? Ini very quick harusnya jawabnya teman-teman. Miss Ayu. C. C. Oke, soda fountains. Oke, next. Jillian. Sama Mister. Si juga. Oke. Mas Ikhwan Daru. B. Oke. Tambahin satu lah ya biar agak imbang. Bentar Mister, boleh ganti kan? Oke. Boleh. Boleh kalau mau ganti boleh. Terkecoh. B. B. Iya. Miss Siti. B, Mister. B, oke. Apakah C atau B ya? Kita cek dulu pemirsa. Jawaban C, soda fountain. Teng. Oke. Kenapa soda fountain salah? Kita tinggal masukin aja. Kalau nggak yakin tuh gini. It itu berarti kan soda fountain. Sekarang kita buat kalimat soda fountain was served. Jadi yang di-serve adalah soda fountain-nya. Ya, yang di-serve kan harusnya minumannya kan ya. Jadi not di
soda fountain. Nah, sekarang it-nya apakah sirup? Kita tinggal cek ke belakang sini kan sebenarnya. The syrup was mixed at the soda fountain with carbonated water before it served. Berarti sirup tadi itu disajikan setelah dicampur dengan carbonated ya, water, sehingga bisa saja yang dimaksud disajikan adalah sirup gitu ya. That things. Kok nggak sugar gitu? Nah, sugar ini bagian dari sirupnya, sehingga lebih benar sirupnya. If sugar only berarti vanilla extractnya nggak ada, kalau nantinya nggak ada. That things ya. Jadi kalau pakai kata ganti, kalau nggak yakin bisa di kalimat setelahnya dimasukin menggunakan pengganti itu. Kalau di sini soda fountain ya coba soda fountain was served. Kayak gitu ya. Nice answer teman-teman. Kita lanjut ke nomor 7. Ini agak susah. Ya. Kita harus ke kita nih di paragraf terakhir ya. What did people who tried Doc Bradham's drink claim about the product? Okay, Miss Anna, your answer. A. Okay, it had stimulating effect. Boleh. Mas Heru. A. Zakia. A. Mas Ajis. Aku yang E. Juga. Iya. Oke, kita cek ya apakah benar. It had stimulating effect. Kalau kita baca di sini kan ya. The drink that Doc Bradham's created was originally called crack drinks by those nonton and so on. Nah, di sini those who tasted and sampled his product gitu ya. Claim, apa klaimnya? Not only had refreshing and invigorating quality, but also had medical value by providing relief from dyspepsia. Berarti it caused dyspepsia salah. Terus kemudian cause upset stomach juga salah, karena di sini upset stomach ya, karena dia malah menyembuhkan. Terus kemudian it was not very fresh, tentu juga salah karena dia refreshing, not only refreshing, berarti dia refreshing. Kita cek di answer betul. It had stimulating effect, kata ganti dari refreshing and invigorating quality. Gitu ya. That good. Jawabannya benar semua nih, satu grup yang nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. What is not true? Unstated detail ya tentang Pepsi Cola. Bunga. Sebentar, Mister. Oke.
Nita, Miss Mita, Nisa, Mas Kuku, what is your answer? C, Mister. Kita sih. C, Mister. Mister. Bunga apa tadi Bunga? Si, Mister. Miss Mita? C. C juga. Wah, satu grup C semua ya. Jawabannya harusnya benar. Benar. Kenapa? Model menjawab soal ini, keywordnya adalah Pepsi Cola. Tinggal langsung kita spotlight di mana kita menemukan kata Pepsi Cola. Di sini ya, Pepsi Cola. Yang kita baca sebelumnya, Doc Bradham eventually made the decision to mass market his product and the founded Pepsi Cola. Ya, terus kemudian di sebelumnya satu kalimat sebelumnya, from this repeated ability to replace Pepsi, Doc Bradham created the name of Pepsi Cola. Di sini ada juga. Berarti namanya itu tidak dibeli, tapi dia bikin, sehingga it was named by Doc Bradham, benar. Purpose was to mass market, jelas benar. Established early 20th century, 1902, itu abad 20. Kalau abad, buat teman-teman yang belum familiar dengan penulisan abad ya, abad itu selalu satu angka di depan angka awalnya. Kalau 19 berarti abad 20. Ya, that things. Kalau 18 berarti abad 19 gitu. Jangan nanti kalau 1802 berarti abad 18, salah, harusnya abad 19. Kayak gitu. That things yang kita pelajari malam ini tentang reading, teman-teman. Ya, thank you so much, dan maaf agak sedikit terlambat ini, 4 menit ya terlambat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh di grup sharing pertanyaan, terus kemudian record kelasnya nanti. Kalau ini juga langsung tak update malam ini ya, termasuk juga yang untuk Jumat kemarin kayaknya belum tak update. Thank you for having me. Terus untuk quiz yang personal nanti tak kirim ke grup, teman-teman bisa kerjakan ya. Thank you so much for joining my class. Quiznya akan dikirim segera. Terus nanti recordnya juga akan diupload. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi kita hari Kamis dan Jumat. Thank you. We close the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Salam. Thank you, Terima Mister. kasih, Mister. Bye.